dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sungai Kakap. Jadi untuk topik kita hari ini yakni menanamkan disiplin positif pada murid melalui segitiga restitusi. Jadi saya berdiri di sini mungkin udah yang keempat kalinya Bapak Ibu menerima materi yang serupa. Ya, jadi sebelumnya, jadi kalau diibaratkan itu Bu Lora mungkin pada saat itu mengenalkan Bu Eli itu coba mencontohkan praktiknya gitu ya. Nah kemudian kalau Bu Sanur pada saat itu memberikan penguatan kalau saya ingatkan kembali gitu ya. Jadi itu urutannya. Nanti yang kelima kira-kira apa? Oke, baik. Jadi di sini saya menyampaikan topik ini terkait kegiatan aksi nyata yang saya lakukan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Bogoraya. Nah, jadi sebelum saya mulai kegiatan inti dari kegiatan ini, saya ingin memberikan 4 buah pertanyaan pemantik. Jadi di meja Bapak Ibu masing-masing sudah ada sticky note dengan warna yang berbeda. Jadi Bapak Ibu silakan tentukan mau warna yang mana untuk 4 pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi ini pertanyaannya. Nah, yang pertama, bagaimana Anda biasanya menangani murid yang melakukan kesalahan di kelas? Kemudian apa pendekatan yang Anda gunakan dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan Anda dengan murid? Untuk pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menciptakan kondisi yang memungkinkan murid secara sukarela melakukan perbaikan setelah mereka berbuat salah? Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana cara Anda mengidentifikasikan kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid yang tidak sesuai? Dan yang keempat, seberapa sering Anda merasa bahwa fokus penguatan karakter murid lebih penting daripada memberikan hukuman? Oke, jadi ini sebenarnya bisa juga dianggap merepresi perilaku kita sebagai seorang guru ya, sikap kita sebagai seorang guru ketika menghadapi peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, oke, jadi ini sih kayaknya represi, kukira bukan pemantik nih kayaknya. Oke, nah jadi silakan saya beri waktu kepada Bapak Ibu untuk sejenak berpikir atau merenung gitu kan. Ya, terkait apa sih yang pernah Bapak Ibu lakukan ya, atau sikap Bapak Ibu yang pernah tercermin gitu ya pada saat menghadapi siswa yang melakukan sebuah kesalahan nih, baik itu terkait dalam jam pelajaran Bapak Ibu atau mungkin di luar dari jam pelajaran seperti itu. Oke, kalau sudah dijawab, jadi satu sticky note itu untuk satu lembar sticky note itu untuk satu pertanyaan. Bapak Ibu nanti bisa tempelkan di sini. Ya, ini untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan. Ini jawab dulu. Boleh kalau yang untuk yang ini mau biru semua, kuning semua, boleh silakan. Nanti kalau yang di situ masing-masing mau yang warna sesuai dengan yang ada di tangan Bapak Ibu silakan. Wah, ini Solo ini betul semua. Ya tidak masalah. Yang penting ada angkanya di situ. Dan dikasih kolom tuh Pak Budi. Ayo, disilakan kepada Bapak Ibu untuk sejenak berpikir atau merenung terkait jawaban dari pertanyaan pemantik ini.
Oke, nah Bapak Ibu guru yang mungkin masih bingung nih ya, kira-kira jawabannya seperti apa. Tapi ini bukan berarti harus seperti itu, tidak. Tapi ini adalah pendapat dari beberapa rekan guru yang sudah menuliskan jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini dari versi Bu Lora, untuk pertanyaan yang pertama saya coba bacakan ya. Biasanya yang saya lakukan adalah kesalahan apa yang mereka perbuat. Pendekatan yang saya lakukan adalah mengajak berdiskusi secara empat mata. Dengan pendekatan seperti di atas sangat mempengaruhi hubungan saya dengan peserta didik tersebut. Wah, kebalik Pak Udi. Oh, hubungan baik. Oh iya benar, hubungan baik saya dengan peserta didik tersebut. Oke. Kebutuhan dasar. Iya. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, saya ambil dari jawaban Bu Eli. Dengan menanyakan kepada murid dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga mereka dapat dengan kesadaran diri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini untuk jawaban pertanyaan nomor 2 dari Bu Eli ya. Kemudian yang ketiga, ini jawaban pertanyaan dari Bu Sugi, mengidentifikasi kebutuhan dasar perilaku murid yang tidak sesuai. Fenomena Gen Z ada yang perlu menjadi perhatian, bahwa anak-anak melakukan sesuatu kadang lebih kepada minta perhatian. Itu untuk yang pertanyaan pemantik untuk nomor 3, jawaban dari Bu Sugi. Kemudian yang keempat, ini jawaban dari Bu Dewi. Setiap kali siswa mulai belajar selalu diingatkan tentang tata tertib. Kalau dari Pak Uli, saya mesti pakai mata batin kayaknya bacanya nih. Cuma ada terbalik nih Pak Uli. Oke. Kemudian ini jawaban dari teman-teman. Ya, yang lain ini dari Bu Sanur. Untuk penguatan karakternya ya, pertanyaan yang nomor 4. Penguatan karakter membentuk murid menjadi individu yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Mengajarkan mereka nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, empati, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan pemantik ini ya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke materi kita terkait segitiga restitusi yang akan saya sampaikan ini, apa sih perasaan Bapak Ibu guru ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan pengalaman teman yang kita amati di sekeliling kita, atau mengarang? Pengalaman pribadi ya pasti ya Bapak Ibu ya, karena pada dasarnya masalah-masalah yang ada di sekolah ini setiap guru pasti sudah pernah mengalaminya. Nah, jadi yang untuk pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih definisi dari restitusi ya. Jadi untuk restitusi ini sendiri adalah proses kolaboratif yang membantu murid memperbaiki kesalahan mereka kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat, serta belajar mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Fokusnya adalah pembentukan karakter, bukan sekadar menghindari hukuman. Nah, jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, tapi kita coba dulu menggali ya, apa sih yang mesti digali. Kita lanjutkan. Tujuan dari restitusi ini sendiri yakni untuk membantu murid menjadi lebih disiplin, memiliki tujuan, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi proses ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi diri dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Jadi mereka tidak sekadar menyadari kesalahan, tapi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya itu mereka sudah tahu. Apakah mengulangi kesalahan yang sama atau memperbaiki, seperti itu. Selanjutnya untuk prinsip dasar restitusi ini sendiri, bukanlah hukuman atau kompensasi atas kesalahan ya Bapak Ibu, melainkan proses belajar dari kesalahan itu sendiri. Jadi guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan murid secara
proses-prosesnya. Nah, selanjutnya dari hal tersebut ya, restitusi nantinya ini diupayakan, diharapkan itu dapat memperbaiki hubungan. Jadi fokus utama restitusi adalah memperbaiki dan memperkuat hubungan baik antara murid dan korban maupun dalam kelompok. Jadi proses ini mendorong refleksi diri dan pemulihan moral. Jadi sifatnya bukan jangka pendek Bapak Ibu, tujuannya jangka panjang. Jadi mereka tidak sekadar hari ini tidak berbuat salah, besoknya ngulang. Jadi bukan itu yang diharapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya restitusi menuntun ke evaluasi diri. Bukan menuntut ya Bapak Ibu, tapi menuntun. Nah, jadi restitusi ini mengarahkan murid untuk mengevaluasi diri, memahami dampak tindakan mereka, dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendorong tindakan tersebut. Jadi ini melibatkan eksplorasi nilai-nilai pribadi dan bagaimana mereka ingin diperlakukan serta memperlakukan orang lain. Jadi lebih ke mengarah tetap pada dasarnya refleksi diri ya. Kamu kalau ingin seperti ini harusnya seperti ini gitu kan. Jadi kalau kamu ingin dihargai, kamu juga harus bisa menghargai orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya restitusi diri sebagai proses pembelajaran. Jadi restitusi diri ini melibatkan murid dalam proses evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian diri dan berorientasi pada solusi. Murid belajar untuk fokus pada perbaikan karakter dan menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan ya pada slide sebelumnya, jadi dari tujuan akhir dari segitiga restitusi ini sendiri, penanaman budaya disiplin positif yang hasilnya itu jangka panjang, bukan hanya selesai pada hari ini saja, besok ulang lagi. Itu yang tidak kita harapkan ya Bapak Ibu, karena pada dasarnya Bapak Ibu pasti pernah merasa, pernah berpikir atau mungkin bahkan mengucapkan, Ibu udah capek ngasih tahu kamu setiap hari, kok kamu ulang terus sih? Pernah mengucapkan kata-kata seperti itu Bapak Ibu guru? Ya, saya juga pastinya pernah ya. Ibarat kata setiap kali masuk kelas ada pasti sekali mengucapkan kalimat seperti itu ya. Nah, oh udah beliau nah. Oke, udah berbusa-busa lah ngomongnya dah Bu. Iya ya. Nah, jadi harapan kedepannya ketika kita mampu mempraktikasi segitiga restitusi itu, satu perintah bisa langsung berimbas ke hari-hari berikutnya ya. Ya ibaratnya minimal seminggu entah sebulan tidak ulang gitu deh. Syukur alhamdulillah ya Bu ya. Ini kadang 3 kali kita masuk kelas itu 3 kali ya mereka ngulang kan, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi implementasi restitusi ini pada muaranya itu nantinya bisa dapat kita terapkan di kelas. Jadi kita sebagai guru harus menstabilkan identitas murid dengan menekankan pada solusi daripada kesalahan. Jadi restitusi berfokus pada mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya, bukan memisahkannya, untuk memastikan mereka belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Nah, sekiranya ada tidak sih Bapak Ibu pernah istilahnya memisahkan nih, oh kamu tidak boleh nih di kelas ini, kamu harus di kelas yang berbeda saja supaya tak ngacau kawan yang lain. Aduh, kata Bu Dewi. Di kelas saya ada satu tuh. Oke. Ya, iya, ada Sahrul juga di kelas Gelora. Nah, kalau kelas Gelora, misal kalau di kelas saya nampung, nampung satu. Oke. Nah, jadi alangkah lebih baiknya memang anak ini tetap kita diharapkan ya melalui segitiga restitusi ini kita tidak memisahkan mereka, tapi dikembalikan lagi kepada kelompok mereka agar tidak terkesan diskriminasi. Benar sekali Bu Suti. Oke. Baik, sebelum kita ke kesimpulan ya Bapak Ibu ya, saya ingin memperlihatkan kalau untuk Gelora Bu Eli pasti sudah pernah nonton, Bu Sanur juga. Nah, jadi ini adalah kilasan tayangan bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan ya. Oke, kita mulai dulu. Oke.
Baik, jadi ini ada video penerapan atau praktik dari segitiga restitusi. Jadi mohon dicermati Bapak Ibu. Siang Sarah, Yang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak. Baik Bapak Ibu, sudah disimak dengan baik ya. Kira-kira dari tampilan praktik segitiga restitusi tersebut, adakah yang pernah mempraktikannya ini? Pasti Bu Lora, Bu Eli, dan Bu Sanur pengecualian yang lain. Nanya dulu, ya. Jadi di situ kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira ada berapa tahapan segitiga restitusi yang dilakukan? Ada 3 ya, namanya juga judulnya sudah segitiga, berarti ada 3 tahapan. Ada yang mencermati tahapan yang pertama itu apa saja? Validasi. Oke, yang pertama tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Oke. Untuk tahapan yang kedua. Nah, yang tahap yang kedua tadi apa, Bu? Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir apa, Pak Albert? Menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini, apa sih yang Bapak Ibu lakukan nih selaku guru dan juga wali kelas di kelas nih? Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan itu membuat apa?
yang selaras dengan segitiga restitusi itu apa? Keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sendiri berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu ibaratnya ketika kita ingin menerapkan beberapa larangan, misalnya dilarang membawa gawai, tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas atau lingkungan sekolah, tidak boleh berpakaian selain dari yang ditetapkan oleh sekolah, seperti itu peraturannya Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas itu dia bersifat lebih positif dari segi redaksi atau kalimatnya. Jadi tidak diperkenankan ya Bu Eli ya menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif, ya seperti kata larangan itu tadi. Tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, jadi langsung ke keyakinan. Apa yang harus kamu lakukan ketika melihat sampah misalnya kan? Jaga kebersihan misalnya seperti itu. Kalau di dalam pelajaran tidak boleh bawa HP, harus membawa buku yang sesuai dengan jadwal. Itu misalnya ketertiban kan, menjaga ketertiban pembelajaran di kelas misalnya seperti itu. Jadi intinya untuk menerapkan segitiga restitusi ini sendiri kita harus memberikan keyakinan dulu kepada peserta didik kita ya, untuk mengingatkan mereka ya, menggali lagi kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan sesuai dengan keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kita guru bikin saja sendiri, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama yang kita sahkan. Jadi kalau mereka melanggar, otomatis mereka juga melanggar atau tidak konsisten dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama di kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk segitiga restitusi ini sendiri mungkin dari sebagian kita masih belum bukan belum sanggup sebenarnya ya, tapi memang ada beberapa siswa yang mungkin mesti dikerasi ya, mesti diberikan tekanan dikit dulu. Biasanya emang ada, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang tadi yang kita kerasi itu bisa kita rangkul seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak sehingga kita sebagai guru itu tidak memberikan nasihat, memberikan semacam apa ya istilahnya ya, memberikan peringatan, nah tapi tidak dengan nada mengancam gitu loh Bapak Ibu ya, tapi lebih mendekatkan kepada mereka dulu. Kita tanyakan dulu alasan kenapa mereka sampai berlaku seperti itu gitu kan. Tadi seperti yang terkait dengan kebutuhan dasar, kenapa sih anak ini dikit-dikit dipanggil ke BK, dikit-dikit dipanggil ke kantor guru gitu misalnya kan. Kalau ditanya apa salahmu, kawannya jawab dia ngaco aja Bu, suka benar kalau nama orang itu misalnya, atau usil Bu, suka benar narik jilbab misalnya yang cowok usil sama temannya. Kalau ditanya dia cuma senyum-senyum ya, dia tidak mau ngomong karena pada dasarnya itu kesukaan gitu. Memang dia senang jahil gitu, jadi itu kebutuhan dasar dia hanya sekadar untuk kesenangan saja. Nah, ini pernah di kelas ya, di salah satu di antara kelas 9. Jadi ada kelas itu suka makan nih. Suka makan di dalam kelas. Saya tidak marah langsung Bapak Ibu. Saya tidak langsung marah, tapi saya tanya, "Nah, apa sih perasaanmu ketika makan di dalam kelas ketika gurunya udah di depan kelas?" Mereka diam. Lalu saya jawab, lalu saya yang jawab sendiri. Apakah kamu merasa tertantang, adrenalinmu meningkat, lantas kamu merasakan suatu kepuasanmu sendiri? Kata saya bilang itu. Dan mereka langsung kompak jawab, betul Bu, betul, kata mereka. Luar biasa. Loh, kok ibu tahu sih katanya gitu kan? Pasti ibu pernah nih waktu SMP kayak gitu juga katanya kan. Malah itu pula yang dilemparkannya ke gurunya. Nah, jadi saya bilang, nah ketika nanti mungkin di antara kalian ada yang jadi guru, kalian akan tahu kenapa kalian bisa memahami siswa-siswamu, kata saya bilang seperti itu kan. Nah, jadi satu lagi waktu itu saya beri contoh. Ketika ulangan
ketahuan sama gurunya, merasa ya, kata saya bilang gitu ya ke kelas tersebut. Sekali lagi, adakah di antara kalian yang ketika mencontek teman atau mencontek buku tidak merasa bahwa guru tersebut tahu apa yang kamu lakukan? Mereka senyap nih, sunyi. Yakin? Kalian merasa aman ketika kalian melakukan kecurangan tersebut? Kalian yakin guru kalian tidak melihat? Saya katakan seperti itu kepada mereka. Nah, boleh suatu waktu nanti kamu rasakan betapa kamu sebenarnya itu dipantau sama gurumu. Ibu waktu pas SMP langsung cerita nih, ketika ibu melihat teman ibu mencontek, ibu perhatikan dan guru itu hanya diam saja. Sedetik mungkin dia melihat teman tersebut, kemudian beralih kembali. Ibu pikir juga pada saat ibu SMP, pada saat ibu sekolah, guru tersebut tidak tahu kalau teman ibu mencontek. Tapi setelah ibu duduk di sini, menggunakan pakaian guru, memiliki posisi sebagai guru, ketika ibu duduk di sini, gelagat kalian yang suka tuh minta jawaban tuh. Oh, kata mereka bilang, ibu tahu, kata mereka gitu kan. Terus ketika kamu duduk, tanganmu nyorok ke laci, pasti ngeliat LKS atau buku catatan. Ibu tahu. Jadi dari situ ternyata mereka selama ini merasa aman Bapak Ibu ketika mencontek. Mereka pikir mata gurunya yang cuma 2 ini tidak bisa melihat kelakuan 30 siswa yang ada di kelas. Seperti itu ternyata pemikiran mereka itu ternyata seperti demikian. Nah, setelah saya bicara seperti itu, mereka sejenak mulai merenung Bapak Ibu. Wah, ternyata seperti itu ya Bu. Apa yang Ibu lihat berbeda dengan apa yang kami pikirkan menurut mereka. Ya benar. Jadi sekarang mungkin kalian tidak memahami, saya katakan seperti itu. Tapi nanti di suatu saat, entah di antara kalian di sini ada yang berprofesi sebagai guru atau mungkin jabatan yang lain. Ketika entah di sini ada yang sebagai pemimpin, kalian berpikir tidak ada anak buahnya atau bawahannya yang berbuat sesuatu di luar dari peraturan, kalian berpikir atasan kalian tidak tahu, tapi sebenarnya atasannya mungkin tahu, hanya saja ada waktunya untuk nyidang gitu ya. Tidak yang serta-merta langsung, hei kamu, seperti itu. Iya. Ya, jadi penerapan segitiga restitusi pada dasarnya tidak hanya dalam lingkup kelas. Makanya di awal tadi ya Bapak Ibu, tujuan utama dari adanya segitiga restitusi restitusi untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah itu pada dasarnya akan berimbas ke masa depan anak itu juga. Jadi bukan jangka pendek melainkan jangka panjang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini sebelum saya masuk ke pertanyaan refleksi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita boleh sambil diskusi sejenak. Silakan Bapak Ibu. Oke. Pertanyaanku. Oh ya, silakan Pak. Pertanyaan saya itu kenapa? Pertanyaan saya itu mengapa Bapak Ibu guru itu kok cenderung mengambil langkah yang berhukuman? Tidak, karena saya lihat itu dengan cara ini lama. Sedangkan waktu kita ini artinya untuk membagi perhatian ke anak-anak yang lain itu kan juga perlu waktu juga. Jadi kira-kira alasannya apa, mengapa kok Bapak Ibu cenderung berhukuman, tidak memilih untuk yang tindakan itu? Terima kasih Bapak Sukarsman selaku Kepala Sekolah mengajukan pertanyaan mengapa guru cenderung mengambil tindakan hukuman ketimbang mempraktikkan segitiga restitusi. Ya, kalau saya jawab versi saya pribadi, sejujurnya saya masih belum menemukan suatu
kasus ya Bapak, kasus di mana siswa itu perlu penanganan seperti segitiga restitusi yang terlalu panjang durasinya. Jadi saya juga belum pernah memberikan hukuman kepada peserta didik, belum pernah memberikan hukuman juga. Namun saya lebih memberikan apa ya istilahnya itu ya, melakukan pendekatan. Jadi saya melakukan pendekatan kepada peserta didik, saya tanyakan terlebih dahulu apa alasanmu melakukan hal tersebut secara ringkas saja, kemudian saya tekankan kembali jangan sampai perbuatan ini dilakukan kembali. Sampai di situ dari peserta didik yang saya tangani langsung ya, namun ada juga beberapa yang perlu diberikan penanganan ulang seperti itu. Nah, untuk yang guru lain mungkin juga ada yang bisa menyuarakan nih Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan dari Pak Sukasman, kepala sekolah kita, ada yang ingin memberikan tanggapan berbeda mungkin dari yang saya ungkapkan? Bu Dewi selaku guru BK. Oke, baik. Baik, terima kasih izin Bapak dan Bu Miranti. Mungkin sama-sama dengan Bu Miranti di awal bahwa kita memang awalnya akan mengadakan pendekatan kepada peserta didik tersebut, kepada murid tersebut dalam suatu hal selama itu masih kita pandang dalam tahap yang normal di usia mereka. Nah, begitu mereka ini mengulangi yang tadi Ibu sampaikan berulang-ulang, kenapa dalam tanda tanya? Nah, secara sigap itu terkadang memang udah, maaf saya sebutkan saja, malah kau ya yang datang terlambat. Nah, bahasanya begitulah bahasanya. Tapi kalau dulu kan biasa mengatakan tidak ada cerita lain bang, abang ya malah yang terlambat. Udahlah, kalau abang terlambat kita ambil ini yuk. Nah, kita inginnya dia itu jerak, mungkin tidak akan melakukan kembali, tetapi dia melakukan kembali. Nah, disitulah kita kembali ke segitiga tadi. Lama penanganannya karena harus kita usut. Ini ngapa nih dia terlambat nih? Kan pasti ada sebab akibat. Di awal memang sudah kita usut, tetapi mungkin setelah itu dia berusaha untuk kembali, untuk tidak terlambat, karena ini yang sering kita lihat dan sering kita tangani. Nah, begitu kita usut, nah yang sulitnya itu adalah dari orang tua yang mengantar. Nah, yang kadang ada kendala, namun kita ini kan terkadang ya ada sabarnya waktu menanyakan, mengusutnya tadi ini hal tersebut. Ada juga yang serta-merta karena dalam pemikiran kita tak ada cerita lain, dia orangnya. Nah, seperti itu Pak, mungkin dalam tahapnya seperti itu. Memang awalnya kita memang melakukan pendekatan, namun karena keseringan tadi anak yang seperti ini, nah itulah yang kita lakukan hukuman dalam artian ingin mempercepat. Nih mungkin kau ini jerak, kasar ini ya, mungkin kamu ini jerak dengan hal seperti ini. Ada yang dalam hal itu dia langsung berubah. Ada. Karena dalam usia seperti ini mereka kan rasa malu itu besar, apalagi dalam tanda kutip adalah kawan yang dekat tadi ini kan. Nah, jadi rasa malu itu apabila dihukum besar ya, rasa malunya besar dan dia akan cepat berubah. Tetapi kalau memang tadi memang udah dari dirinya iseng tadi itu ya, dia akan tetap berlaku. Tinggal kembali kepada pendekatan kita dan mencari sebab dari perlakuan tersebut. Mungkin itu saja Ibu Gerati dan Bapak. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Jadi saya simpulkan pada dasarnya guru sudah berusaha untuk menerapkan atau mempraktikkan segitiga restitusi ini, namun pengulangan yang mungkin intensitasnya terlalu banyak sehingga akhirnya memilih jalan tengah ya, memberikan hukuman supaya ada efek jerah seperti itu. Jadi pada dasarnya memberikan hukuman mungkin bukan sesuatu yang salah seperti itu ya Bapak Ibu guru, tetap masih bisa kita berlakukan apabila memang dalam kondisinya kita harus dalam tanda kutip harus melakukan hukuman tersebut Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada.
menjawab 4 pertanyaan refleksi. Oke, jadi silakan gunakan 4 sticky note yang tersisa. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Caranya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jawab. Kemudian nanti tempatkan setiap sticky note itu sesuai dengan kolom pertanyaannya 1, 2, 3, dan 4. Baik, udah. Ini ada 4 pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu menerimakan materi terkait segitiga restitusi ini ya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak Ibu guru tentang peran guru dalam proses restitusi? Kemudian apakah Anda siap untuk mendampingi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, bukan hanya menghukum? Terlepas dari yang disampaikan oleh Bu Dewi ya Bapak Ibu, kira-kira kalau ada suatu permasalahan apakah siap melakukannya dulu untuk nanti dia mengulang atau tidakkah? Kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari konsep restitusi, bagaimana pemahaman Bapak Ibu guru tentang tanggung jawab murid dalam memperbaiki kesalahan mereka? Apa perubahan yang ingin Bapak Ibu guru terapkan di kelas? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana restitusi dapat mengubah cara Bapak Ibu memandang kesalahan yang dilakukan murid? Apakah ini mempengaruhi cara Bapak Ibu guru menilai kesuksesan dalam mendidik karakter murid? Dan yang keempat, apa yang Bapak Ibu yakini sebagai tantangan terbesar dalam menerapkan restitusi di lingkungan sekolah? Bagaimana Bapak Ibu guru akan mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya tantangan sudah disampaikan juga nih tadi dari menjawab pertanyaan Pak Sukasman ya, dari Bu Dewi. Silakan Bapak Ibu dijawab ya sesuai dengan apa yang tadi sudah kita saksikan bersama, mulai dari konsep dari restitusi itu sendiri sampai dengan tanya jawab ya, tanya jawab singkat tadi. Silakan Bapak Ibu yang nantinya sudah selesai menjawab boleh ditempel di kertas plano yang sudah disediakan.
Jadi untuk refleksi setelah Bapak Ibu di sini mendengarkan penjelasan, kemudian juga tadi sudah menyaksikan beberapa contoh ya, beberapa contoh baik melalui video ataupun yang saya lisankan. Jadi refleksinya terkait dengan pertanyaan yang pertama, di sini jawaban dari Bu Santi Nurmala. Bu Santi Nurmala di sini menjawab, peran guru untuk restitusi sangatlah penting, apalagi di dalam pembelajaran untuk melancarkan dan keberpihakan kita ke murid. Maka jika ada siswa yang bermasalah perlu direstitusi untuk memperlancar pembelajaran. Jadi tidak perlu dihukum. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang untuk pertanyaan yang kedua, jawaban pertanyaan dari Pak Ulia, ya saya buka aja. Murid harus sadar bahwa hidupnya dia yang tentukan, baik buruk masa depan adalah pilihannya. Iya, diminta jawaban malah berpepatah Bapak. Iya keren Pak, keren, bagus. Tepuk tangan buat Pak Uli semuanya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3 dari Bu Lora, menjawab, murid melakukan kesalahan karena adanya dorongan dari dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang dipenuhkan oleh murid itu. Ya, dengan memahami segitiga restitusi, saya menjadi paham mendidik murid dan membimbing mereka untuk memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian untuk yang pertanyaan yang keempat dijawab oleh Bu. Oke, baik. Tantangan terbesar, Bu Eli. Baik, ini dari Bu Eli. Jadi tantangan terbesar dalam menerapkan restitusi di sini sulitnya adalah murid untuk mengakui kesalahannya. Ya, memang benar ya Bapak Ibu ya. Kadang ditanya kamu sudah melakukan kesalahan apa, ya dia diam 1000 bahasa. Memang ada siswa yang seperti itu. Jadi dengan cara pendekatan atau komunikasi terbuka kepada siswa tersebut supaya mereka bisa jauh lebih menyadari apa yang sudah dilakukan ya, kesalahan yang sudah dilakukan. Baiklah Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, jadi berdasarkan hasil refleksi yang kita lakukan bersama setelah Bapak Ibu menyimak ya, materi konsep dari segitiga restitusi itu sendiri, menyaksikan berbagai macam pengalaman kawan-kawan kita dalam ruangan ini, bagaimana menerapkannya, lantas jalan apa yang ditempuh untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau peserta didik kita. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangan, namun tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan ya, tambahan juga kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini agar dapat nantinya bisa menerapkan atau mempraktikkan segitiga restitusi ini untuk menanamkan nilai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu guru, sekian diseminasi yang saya lakukan terkait aksi nyata modul 1.4 ya, budaya positif untuk dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuburaya. Sekian saya ucapkan, sampai di sini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.